Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini bertepatan dengan kita memperingati Hari Guru. Ini adalah kesempatan untuk kita merenungkan tentang peran penting guru dalam membimbing, mendidik generasi berikutnya. Oleh karena itu, judul renungan kita pagi ini adalah Doa Seorang Guru. Nah saudara, suatu kali ada seorang wanita menemukan pembatas buku yang bertuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris yang kira-kira artinya seperti ini. Ya Tuhan, bimbinglah aku untuk melihat setiap anak sebagai berlian mentah, hanya memerlukan tekanan cukup agar sisi kasar dapat terhapus, sehingga keindahan yang kau tanam di hati mereka senantiasa bersinar. Karena menurutnya kata-kata dalam pembatas buku itu merupakan doa yang indah, ia pun membeli pembatas buku tersebut dan menaruhnya dalam Alkitab. Beberapa tahun berlalu, rupanya kini ia menjadi seorang guru. Dan doa yang di dalam pembatas buku itu kini senantiasa menjadi doanya. Setelah menjadi guru, ia menyadari jika doa dalam pembatas buku tersebut merupakan doa yang sulit. Mengapa? Karena ia harus belajar melihat setiap muridnya sebagai uncut diamond atau berlian mentah. Terkadang ia diperhadapkan dengan murid yang suka membuat masalah atau murid yang malas belajar, sulit berkonsentrasi, sering lupa mengerjakan PR, suka membuat keributan dalam kelas, dan murid yang nilainya selalu jelek. Guru ini mengatakan bahwa untuk menjadi seorang guru membutuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Iman untuk mempercayai bahwa ada anugerah Tuhan bagi setiap anak. Ia harus belajar bagaimana terus memiliki pengharapan melihat anak yang bermasalah dan belajar mengasihi murid-murid yang tidak menghargai gurunya. Tantangan berikutnya yang dihadapi dari doa indah pembatas kertas itu adalah bagaimana ia harus memberi tekanan yang sesuai. Menurutnya, memberi tekanan adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ia harus diperhadapkan pada keadaan dilematis, karena mau tidak mau ia harus memberikan tekanan pada muridnya demi keindahan Tuhan dinyatakan dalam diri anak. Namun saat memberi tekanan ia menghadapi dirinya sendiri yang tidak tega karena kasihnya kepada muridnya. Tidak hanya itu, karena setiap anak memiliki raw edges atau sisi kasarnya masing-masing, maka sebagai seorang guru ia harus bisa membedakan mana anak yang perlu diberi tekanan yang lebih keras dan mana anak yang memerlukan tekanan yang lebih lembut. Sama halnya dengan setiap berlian yang memerlukan proses waktu yang berbeda dalam pengasahannya, anak yang diajar pun demikian. Ada anak yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk diasah, namun ada juga anak yang cepat diasah. Disinilah kepekaan, kesabaran, dan sikap tidak pilih kasih diperlukan bagi seorang guru. Meskipun tidak semua dari kita berprofesi sebagai guru, namun secara fungsi kita semua adalah guru. Atau bisa dikatakan ada seorang guru dalam diri kita. Kok bisa seperti itu? Coba bayangkan situasi di luar kelas pendidikan formal, yang mana dalam situasi itu ada kebutuhan untuk mengajar. Misalnya situasi di rumah, situasi di komunitas, di tempat kerja, di perusahaan, di gereja, dan di tempat-tempat lain yang di dalamnya kita berperan, apakah sebagai orang tua, sebagai mentor, pembina, konselor, pelatih, narasumber dalam pertemuan, pembimbing, kakak atau senior, dan lain-lain. Sehingga doa guru yang ada dalam pembatas kertas itu tidak hanya menjadi doa yang berprofesi sebagai guru saja, tetapi menjadi doa kita juga agar Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menyeberangkan pengetahuan kita dan terlibat penuh mengasihi dan membimbing orang lain dengan kesabaran, ketekunan, dan hikmat dari Tuhan. Pada akhirnya kita semua harus menyadari bahwa kita adalah seorang murid dari seorang guru agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu terus belajar di bawah kaki sang guru agung kita. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Kiranya kita senantiasa meminta lebih banyak iman, hikmat, pengharapan, kasih, dan kekuatan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah guru kami yang agung, yang senantiasa mengajar kami sebagai murid Tuhan, dan juga sekaligus
Kau pilih menjadi guru bagi orang lain. Tolonglah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.